silahkan. Berdoa selesai. Nah, untuk hari ini siapa yang belum mengerjakan tugas minggu kemarin? Sudah semua? Sudah, Bu. Sudah mengeksplor candi yang ada di sekitar kalian? Sudah. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar mengenai kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Nah, pelajaran hari ini nanti bertujuan agar apa? Agar kalian itu tahu apa peninggalan semasa Hindu-Buddha di Indonesia. Kalian jadi paham dan bisa menganalisis masing-masing peninggalannya. Nah, ada yang tahu ini gambar candi mana? Candi Prambanan, Bu. Ya, coba Mbak Deva dijelaskan dari Candi Prambanan ini coraknya corak apa Mbak Deva? Agama Hindu, Bu. Oh ya, ada yang tahu Candi Prambanan itu kapan dibangunnya, dinasti apa? Ada yang tahu? Sailendra bukan, Bu? Ya benar, jadi Candi Prambanan itu dibangun ketika masa dinasti Sailendra. Terus selanjutnya, nah jadi pelajaran hari ini kita nanti menggunakan metode problem based learning. Nah, sebelum memasuki pada kegiatan inti pelajaran hari ini, saya akan memberikan stimulus kalian agar nanti kalian bisa mengerjakan LKPD-nya. Nah, yang pertama kita itu akan membahas tentang kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, nanti kita akan melihat di berbagai bidang. Pertama nanti ada bidang agamanya, bidang politik dan pemerintahan, ada bidang sastra dan bahasa, bidang seni tari, bidang seni bangunan, dan terjadinya akulturasi kebudayaan. Nah, nanti beberapa submateri ini nanti ada yang kita bahas bersama dan ada yang dijadikan sebagai bahan kalian untuk mengerjakan LKPD-nya. Nah, yang pertama kita akan mengetahui mengenai bidang agama. Jadi seperti yang kalian tahu, sebelum Hindu-Buddha masuk di Indonesia itu ada kepercayaan yang sudah dianut oleh masyarakat kita. Apa itu, teman-teman? Animisme, dinamisme, dan totemisme, Bu. Nah, karena kita sudah menganut ketiga itu, kemudian ada Hindu dan Buddha yang masuk. Hindu dan Buddha itu berasal dari India, ya. Nah, jadi dengan masuknya Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia itu secara berangsur-angsur memeluk agama Hindu dan Buddha, diawali oleh golongan elit di sekitar istana. Nah, kemudian kita lihat di bidang politik dan pemerintahan. Jadi dari segi politik saat masa Hindu-Buddha itu terlihat dari adanya beberapa kerajaan-kerajaan di Indonesia. Nah, sebelum kita berbentuk republik itu, kita itu bentuknya itu adalah kerajaan-kerajaan, seperti misalnya ada kerajaan Kuntai, ada kerajaan Tarumanegara, ada kerajaan Sriwijaya, ada Mataram kuno, kerajaan Medang, Kediri, Singasari, dan kerajaan Majapahit. Nah, jadi untuk bidang politik dan pemerintahannya itu terwujud dalam bentuk-bentuk kerajaan yang ada di Indonesia saat masa Hindu-Buddha. Kemudian dari bidang sastra, jadi setiap masa atau setiap Hindu-Buddha terus sebelumnya itu pasti meninggalkan apa, teman-teman, namanya peninggalan sejarah. Nah, salah satunya di bidang sastra. Nah, nanti di bidang sastra ini ada beberapa karya atau karya sastra yang wujudnya itu dari bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Misalkan yang paling terkenal itu ada kitab Sutasoma. Siapa pengarangnya? Ada yang tahu? Butantula. Ya, jadi itu disusun pada zaman kerajaan Majapahit. Jadi sebenarnya nanti setiap kerajaan itu mempunyai peninggalan prasasti atau karya sastranya. Nah, nanti kalian bisa memperdalam mengenai ini dengan membaca buku yang tersedia atau buku panduan IPS kalian ya. Ya, Bu. Kemudian dari bidang seni tari. Nah, karena Hindu-Buddha itu juga sangat
mempengaruhi di bidang seni tari kita. Dengan adanya Hindu-Buddha, seni tari kita itu berkembang. Misalnya jadi ada tarian perang, tarian tuung, bungkuk, ganding, mata bukan atau tari topeng. Nah, salah satu yang sekarang semua masih dilestarikan, namun seperti yang kalian lihat, seperti sendera tari di Candi Prambanan itu biasanya tarian apa, mengisahkan tentang apa yang di Candi Prambanan itu? Ramayana, Bu. Ya, Rama dan Sinta. Jadi setiap minggu di Candi Prambanan itu ada tarian, menampilkan tarian yang mengisahkan tentang kisah Rama dan Sinta. Kemudian terjadinya akulturasi. Nah, seperti yang kalian tahu, dengan masuknya Hindu-Buddha, sedangkan di Indonesia sudah ada kepercayaan yang Hindu, terjadilah akulturasi. Nah, akulturasi itu apa? Akulturasi itu penyesuaian dengan kebudayaan asli, sehingga terjadi peleburan antara budaya asli dengan budaya yang datang, atau yang dimaksud di sini itu budaya Hindu dan Buddha. Nah, sekarang kita akan membahas seni bangunan. Di bidang seni bangunan nanti kalian akan membahas bersama dengan kelompok-kelompok kalian mengenai perbedaan dalam bentuk peninggalan Hindu dan Buddha berdasarkan bangunan yang ditinggalkan. Nah, nanti silahkan kalian mengidentifikasi apa saja yang menjadi perbedaannya bersama kelompok kalian. Nah, nanti kelompok kalian satu kelompok berisikan 4 orang ya. Kalian bisa ajak atau bisa berkumpul sesuai dengan tempat duduk kalian. Ini saya bagikan LKPD-nya. Terima kasih, Bu. Iya. Nah, selanjutnya Ibu kasih waktu 20 menit. Silakan kalian berdiskusi, bisa mengeksplor atau bisa research menggunakan HP kalian, boleh akses internet, atau boleh identifikasi melalui buku paket IPS kalian yang sudah ada. Silakan nanti hasil diskusi kalian dituangkan dalam bentuk infografis. Nah, kemudian nanti kita akan presentasi, tapi sekarang kalian kerjakan dulu. Baik, Bu. Ya, sudah cukup waktu berkelompok kalian. Sekarang kita akan menentukan siapa yang maju pertama. Nah, nanti Ibu kasih permainan untuk menentukan siapa yang maju pertama dengan estafet spidol. Nah, estafet ini nanti kalian dengan bernyanyi lagu Gundul-Gundul Pacul. Agar apa? Agar kalian tidak lupa kalau lagu itu termasuk Lagu daerah. ya, lagu daerah kita di Jawa. Ini kita mulai. 1, 2, 3. Gundul, gundul, pacul, gemlengan, nyunggi, nyunggi, wakul, gemlengan, wakul, limpang segani dadi salata, wakul, limpang segani Salata. Ya, berhenti di kelompoknya Deva. Silakan untuk kelompoknya Deva, siapa yang mewakili silakan maju ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Anissa Nirmala Deva, perwakilan dari kelompok 2. Di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai perbedaan bangunan Candi Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Perbedaannya pertama dari struktur bangunan di Hindu yaitu berstruktur sederhana, bentuknya terlihat rapi dan berwibawa. Untuk di Buddha itu terlihat megah, mewah dengan patung dan dekorasinya, serta bentuk bangunannya itu umumnya lebih lebar dan tidak terlalu tinggi. Kemudian perbedaan bentuk puncak dari Hindu yaitu lonjong dan runcing, sedangkan di Buddha bentuknya itu berbentuk stupa. Untuk reliefnya di Hindu menceritakan kisah Ramayana, Mahabharata, dan Garuda, sedangkan di Buddha itu untuk reliefnya mengisahkan tentang Buddha
Buddha seperti Jataka dan Walita Vispara. Untuk fungsinya dari bangunan Candi Hindu sebagai makam raja atau pemujaan para dewa, dan di Buddha itu sebagai tempat pemujaan dewa. Untuk candinya contohnya Candi Hindu ada Candi Sewu, Candi Prambanan, dan Candi Buddha itu contohnya ada Candi Samisari dan juga Candi Kalasan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Saya Bu, Ya. saya mau tanya ya Bu. Ya, silakan. Kalau untuk pemugaran candi itu apakah bisa dikatakan merusak keaslian candi ya Bu? Ya. Izin menjawab ya Bu. Ya. Kalau menurut kelompok kami, pemugaran itu fungsinya untuk melestarikan ya Bu, melestarikan agar candi itu tidak rusak atau nanti dapat kita nikmati untuk di kemudian hari Bu. Jadi tetap terjaga dan lestari. Seperti itu. Oh iya. Sudah? Silakan Mbak Deva. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, sedikit review dari Ibu mengenai pemugaran candi. Jadi, kenapa dilakukan pemugaran candi itu kita harus tahu, karena misal faktor alam, karena kan kita itu sering terjadi gempa. Jadi, ketahanan atau kekokohan candi itu kan bisa saja karena gempa terjadi keretakan, sehingga perlu dilakukan pemugaran agar apa? Agar bisa dinikmati atau bisa dilestarikan agar bisa dinikmati ke masa yang akan datang, seperti itu. Nah, sekarang kan kalian sudah tahu di berbagai bidang. Nah, sekarang ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai materi hari ini? Tidak ada Bu. Ya, jadi coba Mbak Nadia, apa saja yang kamu dapatkan pelajaran tentang hari ini? Ya, jadi kita hari ini itu belajar tentang bagaimana kehidupan masyarakat pada masa Hindu dan Buddha. Kemudian juga bagaimana karakteristik bangunan-bangunan yang ada pada masa Hindu Buddha pada masa itu. Ya, ada yang ingin menambahkan? Mbak Agustina, apa yang kamu ketahui? Jadi kita belajar hari ini tentang masuknya Hindu Buddha itu membawa pengaruh di berbagai bidang, Bu. Ya. Jadi pengaruhnya itu yang pertama di bidang agama, yang kedua di bidang politik dan pemerintahan, yang ketiga bidang sastra dan bahasa, yang keempat bidang seni dan tari, yang kelima bidang seni bangunan dan terjadinya akulturasi bangunan kebudayaan, Bu. Ya. Nah, untuk itu sekarang Ibu minta kalian mengeluarkan selembar kertas untuk merefleksikan pembelajaran hari ini. Sudah semua? Sudah, Bu. Nah, sekarang yang pertama kalian menuliskan bagaimana pembelajaran hari ini, perasaan kalian senang atau ada yang perlu ditambahkan. Terus kemudian nanti kalian memberikan saran untuk pembelajaran yang berikutnya, ingin mencoba pembelajaran seperti apa. Silakan. 5 menit ya. Ya Bu. Nah, sudah selesai. Sekarang boleh dikumpulkan ke Ibu. Ya, nah sekarang setelah merefleksikan pembelajaran hari ini, nanti kalian di pertemuan berikutnya akan membahas mengenai peninggalan masa Islam di Indonesia. Jadi kalian bisa mencari atau membaca mengenai peninggalannya apa saja di buku atau bisa lewat sumber lainnya, internet juga boleh. Nah, kemudian untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, tetap semangat untuk materi yang selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.